Kapan sih hari lahirnya Pancasila itu? Bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila tersebut? Siapa aja nih tokoh yang menjadi perumus dasar negara Indonesia? Mengapa ya tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada yang terhormat Ibu Rita Oktavianti selaku guru pembimbing mata pelajaran PPKN di kelas 10A SMA Negeri 1 Batam yang telah memberikan tugas ini. Baiklah, di sini saya Aulia Putri Nursazila dari kelas 10A akan menjelaskan bagaimana sih sejarah terbentuknya Pancasila mulai dari dirumuskan hingga sekarang ini. Baik, mari kita saksikan videonya. Sejarah dimulai ketika menjelang kekalahan Jepang di akhir Perang Pasifik. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan cara membentuk berbagai organisasi dan menggait tokoh nasional. Selain itu, pada 7 September 1944, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Koiso. Nah, Janji Koiso ini berisikan janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari nanti. Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu bahwa rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan mau tetap bekerja untuk Jepang. Jepang pun menjanjikan kemerdekaan setelah Perdana Menteri Koiso mengeluarkan tentara pendudukan Jepang. Di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan teman-teman lain yang menjadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI. Dalam sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang mendirikan BPUPKI. Sebenarnya telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945, namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertetapan dengan hari ulang tahun Temenggung Rajiman Widyoningrat. Dan memiliki dua wakil ketua, yang pertama berasal dari Indonesia dan yang satu lagi berasal dari Jepang. Tugas utama BPUPKI yaitu mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan kemerdekaan. 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Dengan tema dasar negara pertama ini diadakan di Gedung Chosangi-in di Jalan Penjaban 6 Jakarta. Semula gedung ini dikenal sebagai Gedung Voortrecht atau Lembaga Perwakilan Rakyat di zaman Belanda dulu. Sekarang ini masih berdiri, namun kini bernamakan Gedung Pancasila dan terletak di Kompleks Kementerian Luar Negeri. Dalam pidato pembukaan yang kala itu Ketua BPUPKI ialah Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa sih dasar negara yang akan kita bentuk ini? Nah, tanyanya kemudian sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota. Yang pertama ialah Mohyamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, dalam pidato singkatnya ia mengemukakan 5 asas, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima ialah kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo dalam pidato singkatnya juga mengusulkan 5 asas. Nah, yang pertama ialah persatuan, yang kedua ialah kekeluargaan, yang ketiga ialah keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan yang kelima ialah keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 asas pula yang disebut dengan Pancasila hingga saat ini. Nah, pada kala itu ia mengusulkan 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ialah ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas dari Soekarno tersebut menurut beliau dapat diperas kembali menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosionasionalisme serta sosiodemokrasi dan ketuhanan. Menurut Soekarno, trisila tersebut juga dapat kembali menjadi ekasila, yaitu sila gotong royong. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya tersebut. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945,
diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kemudian, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017. Baiklah, setelah berakhirnya masa sidang BPUPKI yang pertama, belum tampak nih hasil kesepakatan dasar negara Indonesia, maka dibentuklah Panitia 8. Nah, Panitia 8 ini tugasnya untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilakukan pada sidang BPUPKI yang kedua. Panitia ke-8 beranggotakan 8 orang. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Doktorandus, yang ketiga Muhammad Hatta, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Muhammad Sutarjo Kartodikusumo, yang keenam R. Oto Iskandar Dinata, yang ketujuh Amaramis Ki Bagus Hadikusumo, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Hasil rapat panitia kecil tersebut antara lain supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka, supaya hukum dasar yang dirancangan itu diberi semacam mukadimah, serta menerima anjuran Insinyur Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. Setelah selesai sidang panitia kecil atau panitia 8, dibentuklah kembali panitia 9 sebagai perumus dasar yang dituangkan dalam mukadimah hukum dasar. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amaramis, Asubarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Hasalim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Setelah melakukan kompromi dengan 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisikan 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 14 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI yang kedua adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Bentuk Negara, Pernyataan Kemerdekaan Wilayah Negara, dan Kewarganegaraan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan nih BPUPKI karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia Merdeka dan dikandingkan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada sidang PPKI ini dibahas nih kembali apa aja isi dari Piagam Jakarta itu. Nah, jadi pada sidang ini sila pertama Piagam Jakarta kembali didiskusikan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu saja. Dengan umat berbagai agama, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan bahwa kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga rumusan Pancasila ditetapkan PPKI sebagai dasar negara adalah yang kita tahu saat ini, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman pastinya sudah hafal dong apa aja isi dari 5 sila Pancasila atau dasar negara Indonesia ini. Baiklah, sekian video dari saya tentang menceritakan sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari dirumuskan hingga saat ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam video saya, dan mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang dapat dipahami atau kurang jelas dalam penyebutannya. Baik, di sini akan saya tutup. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup presentasi saya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.